Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Wakil Bupati Deli Serdang, Bapak Haji Ali Yusuf Siregar. Yang terhormat hadir bersama kita malam hari ini Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara. Yang kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Al-Fatih dan pimpinan Pondok Pesantren Abu Al-Fatih, Ustadz atau guru kita yang sama kita sayangi, kita banggakan, Ustadz Peri Sabtadiputra. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Galang, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, kemudian adik-adik kami dari pengurus BKPRMI, tuan-tuan guru kita yang turut hadir pada malam hari ini yang mungkin maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Fatih, yang saya malam ini mau ucapkan selamat milad yang ke-6. Mudah-mudahan semakin berkah, maju dan membawa kebaikan untuk umat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita sedang berada dalam rangkaian bulan-bulan haji. Allah katakan di Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu sudah Allah tentukan bulannya. Dia mulai dari Syawal, Zulqaidah, dan puncaknya nanti di Zulhijjah. Ustaz, bukannya haji itu puncaknya di Zulhijjah? Bapak Ibu, orang haji pasti umroh. Tapi kalau orang umroh, dia tidak haji. Jadi dalam haji ada rangkaian umrohnya. Maka haji itu ada 3 macam. Ada haji ifrad, dia haji dulu baru dia kerjakan umroh. Ada haji tamattu. Haji tamattu itu dia umroh dulu baru dia berhaji. Jadi dari bulan Syawal orang sudah boleh melakukan rangkaian umroh untuk haji itu. Baru dia nanti mengerjakan haji. Ada juga haji qiran, hajinya dengan umrohnya dalam satu kali pekerjaan.
Jadi ada Wak Mail pulang haji, ditanya orang, Wak Mail semalamnya hajinya haji apa Wak? Aku haji Mail, kata dia. Rupanya dia nggak paham, ada ifrad, ada tamattu, ada qiron. Saya berdoa yang hadir hari ini semuanya nanti bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin kalau Allah berkehendak. Kalau Ustadz Peri nanti berangkat pergi umroh, titip sama beliau, Ustadz belikan Quran, wakafkan nanti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Quran itu nanti manggil bapak ibu ke sana. Atau minta doa orang-orang soleh. Atau banyak mengamalkan ayat-ayat Allah. Ada yang baca surat Al-Hajj, ada yang baca surat Ar-Rahman. Yang belum juga berangkat baca surat Tanah. Surat cincin, surat gelang itu dibaca-baca itu sebelum tidur. Besoknya bawa nanti ke ke toko emas, insya Allah nanti segera berangkat itu. Jadi haji ini Bapak Ibu bukan masalah kaya miskin. Kalau Allah berkehendak, siapa saja dia bisa panggil dan dia yang atur jalannya. Maka haji ini banyak. Ada istilah haji abidin atas biaya dinas. Ada haji gestapu, geser tanah pusaka. Jual yang pinggir jalan, beli yang agak ke dalam, sisanya untuk pergi haji. Ada juga haji perutang, pulang frustasi mikiri utang, rumahnya ngambil bengong itu berangkat haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga dulu di Langkat, suaminya pegawai rendahan, istrinya tukang jual-jual pakaian, keliling-keliling kampung. Rupanya besok suaminya mau pensiun, malam istrinya bilang, bang abang nggak pingin pergi haji bang. Kau itu udah gaharu cendana pula, udah tahu bertanya pula, kata dia. Siapa lah nggak pingin orang pergi haji? Kalau ada orang bilang nggak pingin, syahadat ulang dia, ya pingin lah, besok abang daftar ya, kata dia. Ditengokinya muka istrinya, daftar pakai daun, kata laki tadi. Abang kok jawabnya gitu, dek, anak-anak bisa sekolah aja syukur, nggak mikirkanlah untuk berangkat haji. Turun istrinya dari tempat tidur, diambilnya buku bank, aku udah 20 tahun jualan bang, ada uang 75 kusimpan, ada limpul kusimpan, ada 100 kusimpan. Dari awal aku nyimpen, niatku cuma satu, imam di rumah ini harus haji. Kepala rumah tangga ini harus haji. Bapak anak-anakku harus haji. Ini baru cukup untuk satu orang bang. Abang daftar. Enggak dek, itu uangmu, kau yang nyari, kau yang berangkat. Enggak bang, harus abang yang berangkat. Enggak dek, nangis dua-dua berpelukan. Akhirnya diciumnya kaki istrinya. Suami berangkatkan, istri berangkatkan suami. Kalau ada model gini nambah satu lagi pun halal. Emang payah boleh yang ini. Anaknya gue ngentek-ngentek no. Kayak curhat, iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita doakanlah saudara-saudara kita yang sedang di tanah suci, semuanya Allah berikan kemudahan dalam perjalanan haji dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Tahun ini ya Pak Wakil agak luar biasa ini ekstra petugas karena yang berangkat tua-tua itu. Kalau tahun lalu kan yang di bawah 60 prioritas. Ini yang sisa-sisa yang tahun lalu di atas 60 nggak berangkat, diberangkatkan tahun ini. Kami aja di Langkat 18 orang pakai kursi roda. Petugasnya cuma 8 orang. Coba, itu yang pakai kursi roda berangkat dari sini, belum yang beli di sana lagi. Makanya kemarin viral ada yang mau turun di Madinah minta turun kakek itu. Ditanyai pramugari, lo kenapa kayak ayam kurung tampani? Lalu orang ngempani ayam bawa ibu teringat. Itulah menunjukkan saking tua-tuanya yang berangkat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haji itu pengertian syarak bersengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang telah ditentukan oleh syarak sebagai rukun Islam yang kelima. Kita sering mendengar istilah Baitullah, rumah Allah. Tadi saya bacakan ayatnya, Qori kita juga tadi bacakan ayat dengan begitu merdu dan indahnya suaranya. Oh, suaranya merdu, orang yang ganteng ya kan, dengarkannya pun Masya Allah, kayak aku lah. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Jadi Allah nyatakan di Ali Imran 96, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah yang ada di Mekah yang penuh dengan keberkahan. Saya ingin jelaskan dulu Bapak Ibu makna Baitullah. Para ulama-ulama tafsir termasuk Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Baitullah, rumah Allah, nggak bisa disamakan dengan rumah makhluk. Kalau disebut rumah Pak Jokowi, berarti disitulah dia tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Kalau disebut rumah Pak Yusuf Siregar, wakil bupati, berarti disitulah beliau tinggal bersama ibu dan anak-anak, cucu, bercengkrama, melepas lelah, melepas kepenatan dan lain sebagainya. Kalau disebut rumah Ustadz Rahul, berarti disitulah dia tinggal bersama Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau disebut rumah Allah, nggak boleh kita bayangkan Allah bertempat tinggal di situ. Allah Maha Suci dari bertempat tinggal. Dia nggak butuh tempat. Tidak ada ketergantungan kepada satu tempat apapun. Kita butuh rumah untuk bernaung dari hujan, panas, angin yang kencang. Tapi Allah tidak membutuhkan apapun untuk melindungi zatnya. Jadi apa yang dimaksud dengan rumah Allah itu Ustaz? Para ulama-ulama tafsir menjelaskan Baitullah, rumah Allah adalah rumah tempat manusia bersujud, menghambakan diri, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi objeknya itu kita, bukan Allah. Allah nggak butuh tempat itu. Masjid juga sering disebut rumah Allah. Disitulah tempat kita bersujud mengingat Dia. Nampak masjidnya, ingat kepada Allah. Nampak Ka'bahnya, ingat yang punya Ka'bah. Karena wujud Allahnya nggak bisa kita lihat, Pak, di bumi Allah ini. Nggak ada yang sanggup. Kalau nggak kita minta aja melalui Pak Wakil, nanti misalnya hari jadi Deli Serdang, kita undang lah misalnya Ustadz Beken, Tabli Akbar, Das'an Latif, Ustadz Somad, Adi Hidayat. Aku protokolnya jomblo nggak apa-apa lah gitu. Dapat job protokol pun jadi misalnya, ya kan. Jadi Bapak Ibu, kita undang Allah, kita hadirkan paling depan satu kabupaten Deli Serdang, suruh lihat Allah biar orang semua tobat. Bukan Allah yang nggak mau nunjukkan wujudnya, mata kita yang nggak sanggup memandang keagungan dan kebesarannya. Makanya Bapak Ibu, sepanjang kita masih di bumi Allah ini, kita nggak akan bisa melihat zat Allah itu. Tapi saya pengen kali lah Ustaz melihatnya. Boleh masuki pintunya. Apa itu Ustaz? Maut. Silahkan meninggal dulu. Itu satu-satu pintunya. Loh, Nabi Musa dulu ngotot minta ketemu Allah. Kan ingat kita kisahnya, ya Allah aku ingin melihat wujudmu ya Allah, aku rindu ya Allah. Musa nggak bisa, Musa. Aku mau ya Allah, Musa nggak bisa. Orang Bani Israel ini kan karakternya ngotot gitu. Aku mau ya Allah, Musa nggak bisa. Please dong ya Allah, please dong sekali aja ya Allah. Oke, tunggu aku besok di balik bukit Tursina. Pada waktu yang dijanjikan, Musa harap-harap cemas. Ditunggunya di balik bukit Tursina, muncul. Yang muncul kan bukan wujud Allahnya, nurnya, cahayanya. Pingsan Nabi Musa, nggak sanggup, belum wujudnya. Itu Nabi Pak, yang hatinya bersih. Apalagi kita yang masih suka kepanasan, nengok tetangga beli kompor gas, gigil kedinginan tetangga beli kulkas. Tetangganya naik haji, dia yang naik tensi. Tahu kali kadang-kadang heran aku memang. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah nggak sanggup. Nabi saja waktu Mi'raj berhadapan dengan Allah menjalani proses ruhaniyah, dibedah dadanya, dibersihkan hatinya dengan air zam-zam, dan dalam kitab Mi'raj rupanya itu sudah yang kelima kali dada Nabi dibedah, baru bisa melihat wujud Allah. Maka Allah perintahkan bangun Ka'bah. Itulah alat bantu untuk mengingat Dia. Saya Bapak Ibu asli Selesai, Langkat. Istri saya orang Kuala Begumit, Langkat juga. Aku tahu Ibu nggak nanya, nggak apa-apa, aku kasih tahu aja. Maksud aku mau menjelaskan, sabar dulu kenapa.
Jadi Bapak Ibu, kami dulu orang Langkat Hulu itu kalau mau ke Setabat itu lewat tandem nih. Istri saya arah Kuala Bugumit, itu kalau mau ke Setabat bisa juga lewat situ, jalan dari Kebun Lada. Sebelum saya kenal istri saya kalau ke Setabat pasti lewat tandem. Tapi setelah kenal dia, nggak pernah lagi lewat tandem, pasti lewat Kebun Lada terus, ngelewati rumah dia. Ini bukan masalah gatel Bu, ini masalah perasaan ini. Ibu pun mau bisik-bisik gatel juga Ustaz Khairul Fahim. Harapan saya mudah-mudahan lewat, tak nampak orangnya, kongkon mampir, harapannya ngono. Cuman sering kali lewat, orangnya nggak di rumah Bu. Tapi karena ada rasa, nengok rumahnya aja pun udah bergetar jiwa ini. Maka gak usah cari wujudnya, tapi datanglah ke rumahnya. Pergilah ke tanah suci, lihat Ka'bahnya. Maka rata-rata orang yang melihat Ka'bah selalu meneteskan air mata ketika pertama kali berjumpa. Walaupun kadang dia nggak tahu kenapa dia nangis. Saya dulu 2017 ada jemaah saya kakek-kakek 41 orang kami berangkat, nggak ada yang nggak nangis Bu. Saya suruh sujud syukur jumpa Ka'bah, nangis semua. Malah yang satu kakek ini nggak siap-siap nangisnya. Udah kayak kita mau tawaf ini masih nangis. Kakek terharu jumpa Ka'bah, bukan masalah terharu Pak. Jadi 8 jam aku di pesawat ngapal doa nengok Ka'bah. Wis petuk Ka'bah kok doane lali kabeh. Rupane dan nangis lali doa nengok Ka'bah. Nangis pun rupanya harus dicek dulu apa masalahnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang kedua, kenapa Allah tegaskan inna awwala baiti wudi'a linnas? Ka'bah itulah rumah yang pertama dibangun di muka bumi. Karena waktu itu Allah mau membantah pernyataan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu mengklaim katanya Baitullah pertama itu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Mereka kan mengklaim itu rumah ibadah mereka. Allah turunkan ayat ini seolah-olah Allah mau membantah, bukan Baitul Maqdis, tapi Ka'bah yang ada di Mekah. Siapa yang pertama membangun Ka'bah Ustaz? Bukan Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Adam kan dulu diciptakan Allah tinggal di surga. Kata Allah, nikmati dah ini surga ini semua sama istrimu, apa saja makan. Fala sajarata hadi fatakuna minaz zalimin. Tapi itu pohon jangan kalian dekati ya. Kalau kalian dekati kalian zalim. Itulah guru-guru bilang dulu namanya pohon kuldi. Di Al-A'raf ayat 22, iblis terus berusaha untuk mengelabui mereka, rupanya lama-lama goyang. Satu versi pendapat waktu itu yang ngajak ngerengek-rengek minta deketi pohon kuldi itu katanya Siti Hawa, tapi Allahu a'lam. Tapi yang pasti di Al-A'raf 22 iblis berhasil untuk mengelabui mereka. Kalaupun betul karena bisikan Hawa, nah memang mama-mama ini bisikannya ngeri Pak. Bapak hati-hatilah, perempuan ini nampaknya aja lemah ini. Iya, kelemak, kelemek, nek ngomong nggak kerungu suarane, menyatai pun nggak penet. Tapi segagah-gagah suami, seganteng-ganteng suami, nek wis kena bentak bojone pauk mendadak kabeh. Termasuk ling ceramah, ya aku mau ngakui juga. Ibu-ibu ini ngeri nih, nampaknya aja kayak gini loh. 6 kilo bisa dikeluarkan orang ini. 9 bulan 10 hari kemana-mana dibawa, coba mana pernah ditinggal itu. Mana pernah mau iki meteng TTP karo tonggo, TTP wak wis telek cendelo ngono, enggak pernah. 6 kilo ngetok gini, kita isuk ngetok ke samin wis mendelik-mendelik ngono. Jangan merasa laki-laki ini hebat. Mama ini 2 jam dari Galang pergi ke Binjai dibonceng lakinya duduk nyamping tenang. Coba besok bapak ini duduk nyamping sampai pakem. Ya enggak girapan kabeh. Goyang, akhirnya didekati pohon kuldi. Mereka petik dan mereka makan. Itulah dosa pertama manusia. Di kitab-kitab tafsir diterangkan waktu Nabi Adam dan Hawa memakan buah kuldi itu tanggal pakaian mereka. Itulah dosa pertama kita manusia. Kisahnya kan diturunkanlah keduanya ke permukaan bumi. Nurunkannya pun nggak satu tempat tuh. Siti Hawa di Jeddah. Jeddah itu Arab Saudi. Diambil dari kata Jeddah yang artinya nenek.
Dan di sana ada kuburan panjangnya 18 meter, diyakini sebagai kuburan Siti Hawa. Karena nenek kita memang diturunkan di sana. Sedangkan Nabi Adam diturunkan di daerah pegunungan Himalaya, daerah kawasan antara India dengan Nepal. Kalau aku kan di Bombaynya, kami agak jauh. Ya nggak satu tempat, agak jauh. Rupanya saling cari. Dua orang yang saling mencintai karena Allah yang terpisah ini. Terus saling cari. Setelah 100 tahun, bertemulah mereka di sebuah kawasan di Arafah. Jamaah haji umroh selalu berkunjung ke sana. Ada bukit nggak terlalu tinggi, namanya Jabal Rahmah. Bertemulah keduanya di situ. Keduanya tersungkur bersujud mohon ampun kepada Allah. Dari bibir mereka keluar doa. Ibu hafal doanya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sungguh kami telah menzolimi diri kami sendiri, ampuni kami. Bila kau tidak mengampuni kami, sungguh kami adalah hambamu yang merugi. Sampai sekarang orang yakin Jabal Rahmah itu katanya tempat doakan orang yang payah dapat jodoh. Dalilnya padahal nggak ada itu. Tapi banyak kali orang yakin gitu. Banyak juga yang makbul. Loh, saya 2003 terkabul, Bu. Mau berangkat, datang mama-mama orang Kuala 42 tahun, gadis tua, belum nikah-nikah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku njaluk tolong Ustaz. Njaluk tolong apa, Bu? Kau mengarek munggah haji. Insyaallah doake, Bu. Doake aku nopo Ustaz? Sing nang ramah-ramah kae. Ramah-ramah ndi? Nah, sing nggon Adam karo Hawa ketemu kae lho Ustaz. Oh, Jabal Rahmah. Iya. Maksudnya doa apa, Bu? 42 tahun rong kawin-kawin bisa iki, Pak. Ajab juga nahan gini suwi-suwi. Lo kok iso suwi tenang? Yuk, piye? Coba aku kadang biyen aku enek ling cocok, DN nggak cocok. DN sing suka, aku pula nggak seneng, Pak. Kami loro-loro seneng, wong tua pula nggak setuju. Untuk loro-loro seneng, wong tua setuju, tinggal 3 bulan meneh nikah, ndak tabrakan ninggal pula. Enak masalah. Bohong kok nyangkut, masalah jodoh. Aku njaluk tolong doake lah Pak, nang kono iki enek sarung cap gajah duduk. Ndek njaluk doa pun nyogok juga Pak. Terima sarung iki tak catet jenenge. Kelang 3 hari datang gadis 28 tahun, masih muda. Orangnya cantik, 3 kali tunangan gagal terus. Rupanya disuruh mamaknya ke rumah, kok datang Ustaz Rahul, dia mau pergi haji, minta doa. Sudah 3 kali loh Ustaz tunangan gagal terus, yang 2 kali balikkan cincin, yang 1 sekarang nggak tahu tadi mana orangnya. Padahal orangnya cantik, ya Allah. Saya tulis namanya. Waktu saya tulis istriku nyubit, awas di salah doa untuk kau pulang. Bilang udah tenang kau aman, bilang gitu. Yang ketiga, makcik saya sendiri, Bu, anak adik nenek saya, umurnya 37 tahun. Pas saya syukuran mau berangkat, datang nenek sama makcik saya. Apa kata nenek saya? Kau doakan tuh makcikmu tuh udah 37 tahun, terus karaten. Aku bantu ngapain milih karaten? Udah tulis namanya. Berangkat saya waktu itu gelombang 2, Mekah dulu. 3 hari menjelang pindah ke Madinah, ziarah kami ke Jabal Rahmah. Naik sampai di atas, saya nggak ada sholat khusus, zikir khusus, doa aja di atas sesuai pesennya. 3 hari kemudian pindah Madinah. 3 hari menjelang pulang, teleponan sama orang rumah. Waktu itu belum handphone, Bu, masih pakai wartel di warung telepon itu di Mekah. Saya telepon istri, ngobrol, orang rumah nanya, Bang, itu ibu yang 42 tahun itu udah Abang doain. Yang mana? Yang gadis tua itu. Yang minta jodoh itu? Iya, udah, itu kan Mekah, Padang Arafah di Jabal Rahmah. Ini kan udah Madinah. Abang nggak lupa kan? Enggak, 3 udah aku doakan. Subhanallah Bang. Subhanallah kenapa? Memanglah tanah suci itu Bang. Ibu itu tadi pagi datang. Saya nelpon di sana malam. Waktu itu saya di Mekah sore, ke rumah malam. Kenapa rumahnya? Dia ngundang saya ke rumahnya malam minggu besok Bang. Nerima lamaran. Saya letakkan gagang telepon, sujud syukur, merinding-merinding aku gitu. Pulang saya 1 bulan, nikah dia dapat duda 63 tahun. Ya jadilah, daripada nganggur terus. Tapi pensiunan PNS, kepala sekolah, bulanannya jelas.
Terus kok alhamdulillah yang gadis tadi 28 tahun 3 bulan setelah saya pulang, sekarang anaknya udah 2. Alhamdulillah dikabulkan Allah. Yang lama makcikku sendiri. Bibiku itu aku berangkat 2003, dia nikah 2013. Ini lebih parah lagi, dapat duda 71 tahun. Demi Allah. Orang rumah saya sampai protes dah, kurasa salah doa. Kok salah doa kayak mana? Lo kok tua-tua kali? Ya, memang gitu jodohnya macam mana? Tapi rupanya walaupun 71 tahun di Pekanbaru sawitnya 35 hektar. Di Medan rumah sewanya 17 pintu. 6 bulan orang tuh nikah, ninggal wawa itu. Iya, alhamdulillah kalian. Dapat warisan terakhir tadi. Berarti kan nggak salah doa juga waktu itu. Nah, itulah kenangan Jabal Rahmah itu. Setelah Adam dan Hawa bertemu kembali, maka Allah perintahkan Adam membangun Ka'bah. Maka dibangunlah oleh Nabi Adam, cuman nggak setinggi sekarang Ka'bahnya, sederhana sekali. Setelah selesai Ka'bah dibangun, Allah perintahkan Adam, dengan istrimu dan anak-anakmu tawaflah kau keliling Ka'bah. Jadi kalau ada pertanyaan ibadah apa yang tertua di muka bumi, jawabannya tawaf. Jadi Bapak Ibu, tawaflah ibadah pertama yang Allah syariatkan. Dan jangan lupa, yang tawaf itu bukan cuma kita, malaikat juga semua tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur sampai sekarang. Bahkan bumi yang kita duduki dan kita diami ini, dia terus tawaf mengelilingi inti galaksi matahari. Maka dulu kita belajar IPA, guru-guru kita jelaskan, bumi berotasi berputar mengelilingi matahari. Maka walaupun hari ini kita sedang duduk diam, sebenarnya duduk kita ini adalah bagian dari proses tawaf. Kenapa? Karena bumi yang kita duduki ini sedang berputar mengelilingi matahari. Cuman Ka'bah yang dibangun zaman Nabi Adam hancur, rata dengan tanah ketika terjadi banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Satu versi sejarah di kitab Makkatul Akbar dinyatakan begitu. Masuklah zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim ini kan tinggal di Mesir. Gara-gara menghancurkan patung-patung Namrud, dibakar, nggak mempan, diusir dari Mesir, pindah ke Palestina. Di Palestina ketemu seorang gadis, ayu merah-merah. Loh, Ustaz Oke pernah ndelok Pak? Enggak, buku yang nyerita. Perempuan ini namanya Sarah, akhirnya jadi istri kedua Nabi Ibrahim. Maaf, istri pertama. Tapi jadi orang kedua tercantik yang Allah ciptakan sampai bumi ini hancur. Satu riwayat menyatakan Allah menciptakan kecantikan itu separuh itu udah untuk Siti Hawa semua. Jadi wanita tercantik itu Siti Hawa. Sisa tinggal separuh. Yang separuh ini diambil sepertiga, dikasih ke Siti Sarah. Itulah istri Nabi Ibrahim. Sisanya itulah yang ibu bagi-bagi itu. Jadi kok gorturahannya ibu tenang. Makanya ibu ya jangan marah lah kalau bapak sering ngelirik jenenge pun turahan. Tapi walaupun Sarah wanita tercantik kedua yang Allah ciptakan, tapi ada satu yang nggak lengkap dalam rumah tangga mereka. Kenapa? Rupanya Sarah sampai 70 tahun pernikahan belum juga mendapatkan keturunan. Oh, jangan sampai 70 tahun, orang 6 bulan aja nikah belum dapat anak, galau. Anak saya pertama Ustadz Pandi itu 1,5 tahun Bu nunggunya. Aduh, aku galau sampai dia tenang aja, aku pula yang galau terakhir. Rupanya umroh Ramadan dia Idul Fitri di sana, tawaf wada, doa, dia nangis-nangis. Pulang istrinya telat, bawa ke dokter cek hamil. Alhamdulillah. Hilang rasanya kesedihan, kegalauan itu, jadi kebahagiaan. Nabi Ibrahim 70 tahun. Orang 6 bulan aja nggak hamil-hamil, apa kata orang ikut aja. Kayak mangan toge, be gembung atau mangan toge. Oh, kayak mangan kerang, kena cingkang, mandak mun men. Boleh pisang Ambon, ling tukulin nang Ambon, mau nggak setengah mampus, mau nggak larangan pesawat timbang pisangnya. Kusuk nandi kae nang Galang Suka, kusuk nang Galang Suka, nggak meteng juga. Pau ki pager merbu paten, lungo pager merbu meneh. Nggak meteng juga. Nandi kerungu
lah, oh kono panti labu, lungo panti labu meneh. Oh pokoknya nanti wong ngomong tekani pitu tuh tukang busuk ditekani nggak meteng-meteng, malah tukang busuknya meteng kabeh. Nabi Ibrahim 70 tahun, asal malam termenung, gelo tonggo wis gendong putu, dan gendong anaknya urung. Rupanya istrinya paham. Satu malam dideketinya suaminya, bang, ya, kurasa gini aja lah bang, daripada abang terus sedih, cobalah nikah sama wanita lain. Siapa tahu sama wanita lain abang bisa punya keturunan. Nabi Ibrahim cepet nyamber jawab, cuman Allah yang bisa nyuruh aku nikah lagi. Siapapun nyuruh aku menikah lagi, aku nggak akan laksanakan kecuali Allah. Itu jawaban Nabi tuh. Kalau suami ibu nggak usah ibu tawar-tawari. Tawaris kakian tingkah udah ada kesempatan nawar-nawari meneh. Ya udah bang, kalau mau nikah lagi, udah langsung nggak kan dia lagi ngomong dia. Hanya Allah yang bisa nyuruh aku nikah lagi. Datang wahyu, rupanya Allah izinkan Ibrahim nikah lagi. Nyampaikannya ke Sarah pun berat kan, orang dia memang sayang sama Sarah. Tapi karena perintah disampaikannya, Sarah, aku dapat wahyu dari Allah. Apa itu bang? Aku disuruh nikah lagi. Bang, nikah. Kau ikhlas? Ikhlas. Aku mau nikah Sarah, tapi aku permohonanku cuma satu. Apa itu? Tolong kau yang carikan wanita itu untukku. Itu diplomatisnya Nabi Ibrahim. Maka bapak-bapak kalau ada niat contoh Nabi Ibrahim. Iya, cuma menang atau kasus. Ya, terus terang lah ngomong, gentle deh, abang pingin nikah lagi, tapi aku mau kaulah yang nyarikan perempuannya deh. Aku jamin nggak sampai 3 menit tuh bapak pasti dicarikan barang babat itu, nah, pasti. Sarah jawab, bang, abang minta aku yang nyarikan, iya. Aku yang milihkan perempuannya, iya. Nikahi dia. Rupanya perempuannya di rumah itu. Orang tuh punya budak, namanya Siti Hajar. Hajar ini orang Afrika. Orang Afrika ini kan kulit cuma 2 macam, hitam sama hitam kali. Siti Hajar kan model ireng tenang loh, tapi manis. Tapi karena memang niat nikahnya karena Allah, aku nikahi dia karena Allah. Dinikahinya Siti Hajar. Alhamdulillah hamil. Bahagianya Nabi Ibrahim, asal malam dipegang perut istrinya, dibacanya doa Rabbi habli minas shalihin. Tiap malam Rabbi habli minas shalihin. Pada saat yang dinantikan, akhirnya Sarah pun melahirkan. Lahirlah seorang anak laki-laki lah. Alhamdulillah kok kulitnya kayak bapaknya. Putih, anaknya gemuk, montok, tampan, rupawan, menggemaskan seperti Ustaz Irfan yang ceramah di depan. Dan akhirnya anak itu pun diberi nama Ismail. Aku pun nggak sadar kali tentang ngomong apa tadi, saya dimasukkan dalam hati. Akhirnya rumah itu rame dengan tangisan bayi. Setiap hari Hajar sama Ibrahim gendong-gendong bayinya. Rupanya Sarah tergores juga perasaannya. Namanya manusia biasa. Apa dibilangnya sama Nabi Ibrahim, bang? Bawa ajalah mereka dari rumah ini. Aku nggak tahan dengar tangisan Ismail itu. Akhirnya dibawa keluar. Mereka melangkahkan kakinya, mengikuti kemana langkahnya karena mereka yakin Allah membimbing mereka. Rupanya perjalanan sudah hitungan bulan. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah padang pasir, gersang, tandus, bentuknya lembah. Itulah yang disebut dalam surah Al Imran 96 tadi dengan sebutan di Bakkah Mubarakah. Bakkah hari ini orang menyebutnya Mekah. Bentuknya lembah, gersang, tandus, tidak ada tanam-tanaman. Memang Bapak Ibu kalau yang udah pernah umroh, mungkin pernah pergi sama Ustadz Peri, teringat kalau mau masuk ke Ka'bah itu kan masuk Masjidil Haram, pasti turun lift dulu atau turun tangga. Karena posisi Ka'bah memang di bawah, dia di lembah. Ditempatkanlah istri dan anaknya di situ. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang balik lagi ke Palestina. Istrinya protes, Siti Hajar, tega kau tinggalkan kami di sini, bang. Ibrahim jalan terus. Gak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun, jalan aja Nabi Ibrahim.
Kau berapa lama menanti kehadiran putramu ini? Sudah lahir kau tinggalkan begitu saja. Ibrahim jalan terus. Apa ini perintah Allah? Benar, ini perintah Allah. Kalau memang perintah Allah, kembalilah kau ke Palestina. Allah tidak akan menelantarkan kami di tempat ini. Itu iman yang bicara. Ibrahim pun jalan pulang balik ke Palestina. Kumpul lagi sama Sarah. Di luar dugaan, Sarah yang umurnya udah hampir 100, kulitnya keriput, rambutnya memutih, lah kok akhirnya meteng. Hamil juga. Akhirnya lahir dari rahimnya anak namanya Ishak. 2 istri Nabi yang hamil di usia tua. 1 Sarah, 1 lagi istri Nabi Zakaria. 100 lebih sampai udah bungkuk. Lahir anaknya namanya Yahya bin Zakaria. Makanya yang tua-tua ini hati-hati. Ojo lasak. Enak turu-turu ae, ojo gratis. Umur 70-an meteng, ngaji Al-Fatih, Ustadz pun gilon loh gitu. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, lahir lagi 1 anak laki-laki namanya Ishak. Nabi Ibrahim istri 2, dua-dua ngasih 1 orang anak. Istri kedua memberi anak pertama, istri pertama memberi anak kedua. Dan luar biasanya Ismail, Ishak, dua-duanya jadi Rasul. Dan bukan cuma itu, dari Ismail, Ishak inilah lahir nabi-nabi berikutnya. Maka rata-rata nabi kalau ditarik garis silsilah dari Nabi Muhammad naik ke atas, itu gendangnya cuma 2. Kalau nggak keturunan Ismail, keturunan Ishak. Maka Nabi Ibrahim gelarnya Abul Anbiya, bapak dari para nabi, karena mayoritas nabi keturunan beliau. Itu maka saya buka sedikit rahasia sama ibu-ibu. Tapi ibu jangan bilang siapa-siapa. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini bocor. Itu maka kita waktu tahiyat itu yang kita sebut cuma 2 Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, Nabi Ibrahim kangen sama Ismail dan Hajar. Minta izin ke Sarah, dia pun pergi balik lagi ke Mekah. Rupanya Siti Hajar yang ditinggal tadi sama Ismail, kan bekal makanan yang dia bawa habis, bekal minuman habis. Sekian hari kemudian waktu ditinggal, sehingga Siti Hajar nggak makan-makan berapa hari, air susunya kering. Saat itulah Nabi Ismail makin lemah, suara ringikannya pun lemah sekali. Sedih Siti Hajar, dia letakkan bayinya di gurun pasir, dia berlari-lari mencari air. Dia lihat ada satu bukit nggak terlalu tinggi namanya Sofa. Dia lihat di balik bukit Sofa itu nggak ada air. Balik arah ada bukit lagi namanya Marwah, 405 meter. Lari dia kejar lagi, naik, tetap nggak ada air. Balik lagi ke Sofa, nggak jumpa. Balik lagi, nggak terasa udah 7 kali. Teringat dia putranya, dia kejar putranya Ismail, udah nggak ada lagi suaranya. Dia pikir mati anaknya. Dia peluk, dia rengkuh, dia menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, tolong saya ya Allah, bantu saya ya Allah, bantu kami. Gak ada yang bisa menyelamatkan putraku kecuali Engkau. Tolong ya Allah. Bercucuran air mata Siti Hajar dan akhirnya menetes di bibir Ismail. Terminum oleh Ismail. Ismail pun terbangun sambil terus menangis dan menghentak-hentakkan kakinya ke pasir. Pasir itu tiba-tiba merembes keluar air. Histeris Hajar, dia letakkan bayinya, dia keruk pasir itu sambil berteriak, Zamzam, 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 Zamzam. Berkumpullah, 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 berhimpunlah. Akhirnya berkumpul air itu semakin banyak, membentuk satu pusaran, dan akhirnya menjadi mata air yang kedalamannya 30 meter. Sampai sekarang orang menyebut air itu dengan sebutan sesuai ucapan Siti Hajar, dengan sebutan air Zamzam. Air yang mengenyangkan bila diminum, menyembuhkan berbagai penyakit. Bedanya sama air yang kita minum malam ini. Kalau yang di Mekah namanya air Zamzam, yang kita minum malam ini air berjam-jam. Ya. Karena sudah berjam-jam di dalam kotak aqua itu. Makanya Bapak, sedikit aja itu bedanya antara air Zamzam sama air berjam-jam. Akhirnya Siti Hajar dan Ismail jadi orang terpandang di Mekah. Kenapa? Karena Bapak Ibu, Mekah memang payah sekali air. Akhirnya semua orang beli air ke mereka. Status ekonomi mereka terangkat, status sosial mereka terangkat.
Akhirnya berubah ekonomi menjadi orang kaya. Dari hasil penjualan Zam-Zam dia belikan kambing sampai hampir ribuan ekor. Nabi Ibrahim kangen, datang ke lembah itu, dia hanya lihat tiba-tiba sudah ada di sana telaga Zam-Zam, tapi dia tidak temukan istri dan anaknya. Cari-cari info, rupanya lagi di Mina menggembala kambing. Kangen Nabi Ibrahim, dia kejar ke Mina. Akhirnya bertemu di antara perbatasan Mina dengan Musdalifah. Nah itu kan di sana puncak haji itu Armuzna tempatnya. 3 tempat yang berdampingan, Arafah, Musdalifah, sebelahnya Mina. Itu yang di Mekah. Kalau di Indonesia sebelah Musdalifah Nasar. Dimana orang itu udah jelas sekarang. Ya, disitulah bertemu kembali. Disitulah Nabi Ibrahim melepas rindu sama Hajar dan putranya Ismail. Rupanya di saat sedang kangen-kangennya tidur malam, Allah memerintahkan lewat mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Di hari Tarwiyah, malam Tarwiyah, terbangun, apa memang benar ini perintah Allah? Ah, nggak mungkin lah. Tapi kok kayaknya perintah, perang batin. Tapi nggak yakin. Besoknya tidur lagi, mimpi lagi. Di malam hari Arafah, disitulah bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Ibrahim yakin ini betul-betul perintah Allah. Besok paginya, nak, bersihkan tubuhmu, mandilah. Hajar, kasih dia baju yang terbaik. Taburkan bedak di pipinya, sisir rambutnya dengan rapi. Mau kemana bang? Aku mau bawa dia jalan-jalan. Ibrahim gak sampaikan secara terbuka. Takut Hajar keberatan disembelih putranya. Akhirnya pakai jubah gamis yang terbaik, sisir rambut rapi, taburkan bedak. Gantengnya minta ampun. Rupanya itulah kalau orang mau kurban, harus yang terbaik. Makanya masih banyak orang di mana-mana hari ini kalau mau nyembelih kurban tuh lembunya dimandiin dulu. Di Madura tahun lalu TV One nayangkan itu, semua lembunya dimasukkan ke sungai, dimandi orang itu rame-rame. Udah, saya dulu di Kuala gitu juga, kambing domba bu, dimandikan orang tuh bersih sampai bersih bulu-bulunya. Diambil orang tuh sisir, disisir-sisir kepalanya, dikasih-kasih bedak. Terakhir gantengan kambingnya bu, daripada yang menyembelih. Iya, yang menyembelih pun bingung, jane yang disembelih yang di lantaran yo sing disiri pun jenggotan juga waktu itu. Jadi bapak ibu-ibu, apa emang harus kayak gitu Ustaz? Ah, ini kan mengenang kisah Ismail itu. Akhirnya bapak ibu, singkat cerita, 3 kali iblis menghalang-halangi, itulah terjadi pelontaran Jamarot, 7 kali lemparan dari Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Sampailah di tempat Jabal Kurban itu, disitulah terjadi dialog ayah dan anak yang diabadikan di surah As-Saffat 102. Waktu itu berkata Ibrahim, qala ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, ayah melihat dalam mimpiku, nah aku menyembelihmu dan aku yakin itu perintah Allah. Apa kira-kira pendapatmu? Ismail tanpa ada keraguan menjawab, ya abatif al-matu marusa tajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah kau jumpai aku sebagai anak yang sabar. Nah cuman ini saya ingatkan bapak-bapak, mana tahu nanti mimpinya sama kayak Nabi Ibrahim. Ini nggak boleh lagi pak dilaksanakan. Karena sesudah Nabi Muhammad meninggal, itu wahyu udah nggak ada lagi. Di 3 malam pula berturut-turut mimpinya sama. Gue nang tanah lapang, gue pisau ngomong karo anak enak, ngomongin bapak mimpi kalau Nabi Ibrahim kayak kok ngomongin nyembelih kue. Kira-kira piye pendapatmu nak? Ya tak rasa kita main sih lah pak. Masa paling telentang desa ikulah sing disembelih jadi mah. Enak erek nyembelih itu nggak boleh lagi pak. Itu udah hanya Nabi Ibrahim yang dapat syariat. Itu dipastikan dari setan itu. Akhirnya waktu itu Ismail ada 3 permintaan sama ayahnya. Ayah, sebelum kau sembelih aku punya 3 permohonan untukmu. Apa itu nak? Yang pertama, tolong buka baju gamisku ini. Aku nggak mau baju ini berlumuran darah kau bawa pulang nanti menyusahkan hati ibuku di rumah. Yang kedua ayah, tolong tajamkan pisaumu. Sampai sekarang tuh jadi syariat nyembelih. Ini panitia-panitia kurban tolong perhatikan. Pisau tuh pastikan betul-betul tajam parangnya, jangan ada cacat.
Saya dulu pernah juga di pelajaran ini, memang salah saya lewat sawit-sawit Pak, ada anak lajang manggil, Ustaz, ada apa nak? Wah, ini lembu makan racun, tolong sembelihkan. Tak cagak kereta, aku pun lari lah, Power Ranger, lari. Mana parangnya, ini Ustaz, pegang. Kesalahan saya nggak mereksa parang Bu. Aku pun wedi lembu jadi bangke nggak kepangan. Pegang. Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allahu Akbar, tak tarik lah, enggak metu gede. Rupanya parangnya marga si tompol. Aku ngomong cepet siti nopo Pak, cepet cocot mau cepet nggak bingung biar cepet parangnya koyong ini. Untung lembu ini nggak protes, geli cuma protes mau nggak negara Pak. Tolong panitia kurban pastikan betul-betul tajam. Kita ini nyembelih udah nggak kayak orang dulu. Kalau orang tua dulu itu kan tertib kali nyembelih. Ibu ingatlah orang-orang tua kita. Dulu ngosok pisau tuh 15 menit. Sing disembelih gur siji, nggak di sini kayak gitu. Yang disembelih 1 ekor ayam. Kita dulu kan makan daging ayam nggak tiap waktu ya Bu ya. Kalau sekarang orang kapan keluar ke galang tuh mau ayam apa namanya, ayam geprek, mau ayam bakar, ayam penyet, semuanya ada. Kalau dulu makan daging ayam cuma 3 momen, Idul Fitri, tonggo pesta, taruh pas ayam sakit. Itu lang biar baru mangan daging ayam. Kadang-kadang ngomong karo mama, emaknya beli ayam nopo mak, pesong ayam sehat-sehat kok. Loh, sehat kok nggak boleh disembelih. Terus mengkeret, meremelek ini, dikei bodrek meneh coba. Tapi dulu yang disembelih ayam-ayam sakit, lah tapi kok yang makan sehat. Sekarang yang disembelih ayam-ayam sehat, leng mangan bodoh sakit. Karena nyembelihnya nggak ikut syariat. Dulu orang tua, saya ingat kali dulu asal mau nyembelih ayam, saya yang megang ayamnya, pegang 2 pahanya, sayapnya, orang tua megang kepalanya, sambil yang 2 jari ini ngeraba di mana urat lehernya. Taruhkan pisaunya, komat kami itu pun suwi tenan. Aku pun delok itu bang ini bocopol. Udah siap baru dia nanya, udah Pan? Udah Bah? Pegang ya? Ya Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Memang tajam di situ. 2-3 kali sayatan langsung koyak, krek putus dia. Nanti nampak putus, saya bilang, Bah udah putus Bah. Shhh. Pantang dulu nyembelih sambil ngobrol. Orang tua dulu tertib kali, siap letakkan di tanah. Kalau belum mati nggak boleh dipegang. Mama udah masak air panas di panci. Dulu kan gitu ya Bu ya. Udah mati ayam baru dicuci darahnya, bersihkan tanahnya, bismillah naikkan ke dalam panci. Airnya gelegak 100 derajat. Logikanya aja bakteri mati semua di situ. Angkat baru cabuti bulunya. Sekarang nengok tukang potong ayam pun merinding kita Bu, topi seleng. Nanti celana bolong-bolong ini. Kalau dulu ada yang megang, ada yang nyembelih. Sekarang enggak, ada yang ketel, ada yang nyembelih. Ditekuk kayak gini, krek campak gitu. Ngadepnya wis nandi-nandi aja. Kadang-kadang 2 kali tarik aja pisau itu, tak putus tak enggak uratnya. Apalagi ngejar borongan. Saya pernah dipajak itu, saya tengok waktu ngantar orang rumah. Mungkin dia ngejar borongan untuk orang kenduri. 1 orang megang, 1 nyembelih. Jadi waktu nyembelih krek campakkan ke keranjang, krek campakkan. Tahu-tahu datang mama sambil ngobrol Bu, berapa ayam seekor deh? 35 Kak. Sambil nyembelih terus ini bisa kurang deh. 33 lah kalau kata mau. 30 kenapa deh? Gila kata, mana ini ayam 30. Gedean nyembelih bocornya gila. Oh nggak pesong kabel yang mangan nang omah kae. Itu 2 kali tarik aja tuh, krek campakkan ke keranjang, krek campakkan ke keranjang. Ibu tengoklah keranjangnya, di situ darah, di situ tai, ayam tuh mati di kubangan najis. Sekarang itu lapak tanah. Kadang belum mati betul, angkat, masukkan ke tong air. Airnya bukan panas mendidih kayak mama kita tadi, anget-anget kuku. Emang masih berasap tapi anget. Warnanya udah merah jambu. Orang udah berapa ekor ayam masuk ke situ, udah campur darah. Angkat, baru masukkan dalam tong setan. Main pasar malam ayam muter di tong setan tadi.
sekali diangkat gundul ayamnya. Dipotong sayapnya, potong pahanya, masih ngalir darahnya. Orang memang belum mati ayam itu. Itulah yang banyak kita makan. Jadi kalau undangan tempat orang pesta cemana Pak? Kita nggak tahu dia cemana nyembelihnya. Ya gunakan senjata yang dikasih Nabi ya. Dia Islam. Cuman mungkin tata cara nyembelihnya kurang tertib. Apa boleh buatlah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya kita berlindung ke Allah aja. Tapi itu khusus untuk makanan yang halal. Tapi kita ragu. Jangan pula minum tua. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wis teke Israel iki kok. Apa nek coyo. Ya kan nggak mungkin kita undangan kebanyakan nanya. Ini nyembelih sapa wae? Nggo bismillah apa ora? Narik pisau tuh kon dhuwur apa tuh kon ngisor. Sing pesta pun ki meneng cocotmu tak tampuk. Kowe gelem mangan-mangan, nggak gelem bali kowe. Pertanyaanmu nyakit ki tenan kaya kafir tenan aku ki gawe. Nyumbang gur 5.000 kok kadang cerita. Saya gaduh pula karena makanya disyariatkan menyembelih harus dengan benda yang tajam. Ini panitia kurban, tolong hati-hati. Dan nyembelih ini nggak bisa semua orang Pak. Harus berilmu, berani. Nggak bisa mentang-mentang ustaz harus dipaksa dia yang nyembelih loh. Kalau ustaznya bangsa nggak tahan nengok darah. Gak bisa juga walaupun ustadznya berilmu. Tolonglah ustadz ngambil berkah. Udah keren-keren aja lah. Tolonglah ustadz sekali-sekalinya. Udah keren aja. Gak apa-apa lah ustadz. Tolonglah ustadz. Aku gak bisa nengok darah. Kami kawal ustadz. Kami ngambil berkah. Pokoknya kami kawanilah. Udah keren. Minta tolong ustadz. Minta tolong. Sekali-sekali ini aja ustadz. Kalau gak yang hewan pertama pun jadilah. Dipaksa ustadznya. Ustadz pun terakhir terpaksa, megang parang pun udah pucet dia. Wah ditarik pisau tadi sebagai nampak darah, lah ustadznya pingsan lembunya degan. Terakhir ustadznya meninggal lembunya selamat. Gak bisa juga, berani apa berilmu tapi gak berani. Orang berani gak berilmu pun gak bisa, gak tahu dia mana urat yang putus. Pokoknya nekat aja, itu wani halah yang penting kan bismillah. Asal tarik aja, rupanya urat napas belum putus, angkat parangnya. Itulah kejadian lembu berdiri lagi. Itu masih kuat tenaganya itu Bu, kalau urat napasnya belum putus. Lari kemana masih bisa dia. Terakhir dia pun lantaran berdiri kalah malu jerit pula dia duluan. Oh lembune kemasukan. Udah eling paho kok lembune pula dia kemasukan. Makanya 3 urat vital itu harus betul-betul putus Pak. Harus diperhatikan, maka betul-betul tajam dia. Kemudian kalau dia nggak tajam, rupanya menurut penelitian itu daging lembu itu daging kambing nanti dia jadi keras. Karena stres, sakit lembu itu. Dan Bapak Ibu, itulah bisa pemicu kolesterol, hipertensi. Kalau daging kambing itu cemana ya Pak Ustadz? Kenapa kok untuk kurban pun kadang dimakan darah tinggi Pak? Oh sebetulnya bedanya sama orang di Mekah. Pak Ustadz Heri sering lagi dia makan nasi mandi, ya kan? Yang 1 talam pakai kambing itu. Di sana Bu, berapa orang jemaah haji, umroh saya bawa, makan, gak ada masalah walaupun dia punya hipertensi. Rupanya Khalid Basalamah pernah ceritakan rahasianya apa? Rupanya termasuk cara nyembelihnya. Jangan sampai hewan itu stres. Ini betul-betul tajam dan nggak boleh menyembelih hewan di depan hewan lain yang mau disembelih. Harus dicari tempat yang tersembunyi. Ini nggak boleh nengok orang ini, lembu-lembu yang lain ini. Itu maka sering kita tengok kadang ada lembu nengok kawannya disembelih netes air mata. Ada yang nggak tahan berontak lari dia. Gak usah kan lembu, Bapak pun kalau disembelih di depan kami Pak, kami pun meninggal juga Pak gitu. Gua jangan bikin stres lah yang lain itu. Nah, jadi kalau dia stres, keras dagingnya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, 1 untuk kambing. Nah, ini rupanya termasuk cara ngulitinya. Nah, ini kan banyak kita tengok orang nguliti disembelih, itu yang digantung kepala, kaki di bawah. Rupanya itu nggak boleh Pak. Kenapa? Karena setelah kita sembelih, kalau kepala yang kita gantung, ini kasus kambing ya. Kalau lembu kan nggak main gantung-gantung itu, paling paha-pahanya setelah dipotong baru digantungi. Itu Bapak Ibu, kalau kepalanya yang digantung, leher bekas sembelihan ini darahnya masuk lagi ke dalam daging.
Itulah sering kejadian daging kambing itu bau. Dan itulah pemicu kolesterol darah tinggi. Jadi kakinya yang digantung di atas, lehernya biar di bawah. Jadi darah itu netes jatuh semua ke tanah. Dan satu lagi penyebab di Indonesia sama di Mekah. Kenapa di Mekah orang nggak darah tinggi makan daging kambing? Karena di sana daging kambing, Pak, kawannya rempah-rempah. Di Indonesia kawannya santan. Jadi rupanya santan, gulai, ketemu daging kambing itu memicu naiknya kolesterol dan darah tinggi. Dan terakhir, penyebab orang makan daging kambing itu darah tinggi. Kenapa? Karena waktu suaminya makan, istrinya merepet. Nah, itu yang bikin darah tingginya naik. Itu dokter yang bilang itu. Iya, suaminya mau ngambil, Jiko, nggak ingat, darah tinggi nih, nggak ingat. Umat nggak tahu urusi mampus tuh ya. Kalau itu nggak cuma tensi, Pak, emosi pun naik itu, Pak. Betul. Suami ini wis kepingin, kalau istri yang baik kan, oke mas, ingat sakitin. Nek ngono kan enak. Rakus tenang, gak mikir sakitin. Ninggal nggak tahu urusi mampus gitu. Suaminya pun Power Rangers. Nah, jadi Bapak Ibu, permintaan pertama Ismail, tajamkan pisau. Yang kedua, yang ketiga, ayah, waktu kau sembelih aku, tutuplah wajahku. Aku tidak mau ketika kau nanti mau menyembelihku timbul belas kasihanmu, sehingga belas kasihanmu kepadaku mengalahkan cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Bapak Ibu, tiga-tiganya dipenuhi. Ditajamkan pisau, gamis dibuka, Ismail pun direbahkan, ditutup wajahnya. Ibrahim membuktikan dia lebih cinta Allah daripada anak yang dinanti-nantinya 70 tahun. Ismail pun membuktikan kepada Allah bahwa dia lebih cinta Allah daripada dirinya sendiri. Akhirnya diletakkan pisau itu. Ikhlas Ibrahim menarik pisau itu, tapi pisau itu nggak mau memotong leher Ismail. Ismail protes, ayah, masih lebih cintamu kepadaku daripada kepada Allah, maka pisau itu tidak mau memotong leherku. Istighfar Nabi Ibrahim, letakkan balik, tarik lagi. Saat itu semua malaikat terkagum-kagum melihat kepatuhan mereka berdua. Dan saat itu Jibril turun dari surga membawa seekor kibas sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menyaut, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail pun menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Jibril bilang, Ibrahim, sembelihlah kibas ini sebagai pengganti Ismail. Nabi Ibrahim lulus ujian Allah. Bapak Ibu, tidak ada lagi syariat kita diuji dengan menyembelih anak kita sendiri. Ibrahim berhasil membuktikan dia lebih cinta Allah daripada anaknya sendiri. Sekarang datang ujian sama kita. Kita lebih cinta Allah atau duit 2 juta yang kita simpan-simpan itu? Sekarang buktikan merahmu. Sekaranglah saatnya kau membuktikan kau lebih cinta yang 2 juta itu atau kau lebih cinta yang anugerahkan 2 juta itu kepadamu. Gak ada orang jatuh miskin karena kurban. Yang ada makin murah rezekinya dikasih Allah. Jangan ragu-ragu, Pak. Kurban bukan cuma milik orang kaya, fis-sarra'i wad-dharra, lapang maupun sempit. TV One pernah menayangkan nenek-nenek di Jakarta tinggal di kolong jembatan. Satu hari dia kurban kambing hampir 3 juta harganya. Didatangi reporter TV One, nenek aja tinggal rumahnya kayak gini, ngapain lah dipala-palai kurban? Ada ustadz ceramah di masjid sana, aku dengar tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aku sekali-sekali pingin tanganku di atas supaya jangan di bawah terus. Coba tukang pemulung hidupnya dalam kolong jembatan pun masih kurban. Kalau orang kaya, Pak Wakil Bupati kurban, nggak istimewa. Memang udah harus. Kalau Ustadz Peri kurban, ya harus lah, nggak mungkin nggak korban. Masa nyuruh orang beli tanah aja dia nggak korban. Ya, harus korban juga. Sarahul ya harus korban. Tapi kalau ada kernet tukang, orang mocok-mocok, kadang kerja, kadang nggak kerja, ikut kurban, itulah yang mencuri perhatian Allah dalam tanda kutip. Ya Allah, Allah melihat susah pun kau masih berkurban juga. Allah berikan balasan kurban sebanyak helai bulu hewan yang dikurbankan itu. Tapi nggak usah pala dihitung bulu-bulunya, Bu.
Riko pun stres, nggak siap-siap. Wis mangan lembu, mangan sop, Riko sing ngitung, nggak siap-siap. Udah, artinya apa? Menunjukkan kebaikan orang kurban itu nggak terhitung banyaknya. Berkurbanlah, Pak. Kami kan boleh makan dagingnya, Pak. Oh, sunnah. Kalau kurban biasa. Loh, ada juga rupanya nggak kurban biasa, Pak. Kalau kurban nazar, yang nazar haram makan dagingnya. Dia nazar, ujar-ujar, nih anakku lulus masuk polisi, korban. Dia wajib kalau anaknya betul-betul lulus dan semua harus disedekahkan. Dia nggak boleh makan dagingnya. Kalau anakku nanti lulus P3K, semalam kan banyak orang ikut P3K, korban aku tahun ini. Lulus, wajib, dia nggak boleh makan dagingnya. Nazar itu dibolehkan dalam Islam. Mungkin untuk memperkuat doanya cepat disampaikan oleh Allah. Tapi nazar itu harus yang baik-baik. Yang nggak boleh itu aku nanti kalau misalnya pisah lah dia sama lakinya, aku korban tau. Rupanya wis ditunggu tenan rondo sing mau iku. Apaan lah rondo kawan iki mau. Itu nazar yang diharamkan itu, nggak boleh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo laksanakan kurban. Kurban itu hakikatnya, intinya kan berbagi, sedekah. Sedekah itu murahkan rezeki. Jadi yakin itu, jangan ragu-ragu. Kedua, sedekah menolak bala. Makanya kemarin masa-masa banyak orang takut menghadapi COVID, saya bilang sama jamaah, banyakkan aja sedekah, insya Allah. Kalau orang banyak sedekah, Bapak Ibu, kadang-kadang datang musibah, Allah jaga dia. Macam kejadian dulu ada angin puting beliung itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah daerah Besitang, sehingga waktu itu berterbangan seng-seng ke atap rumah orang. Rumah-rumah mewah, yang selamat cuma 3 bangunan. Masjid, madrasah, sama rumah nenek-nenek. Datanglah satu orang ke rumah nenek itu, ya Allah nenek, luar biasa kali. Kok rumah orang hancur, rumah nenek selamat. Kira-kira apalah amalan nenek? Aku kurban tiap tahun. Dan dulu kakekmu masih hidup, tiap Jumat kami sedekah. Bawa uang ke masjid, satu taruhkan di kota infak, satu taruh di bawah sejadah. Kakekmu nggak mau tahu dia siapa yang dapat uang itu, dan kakekmu nggak mau yang dapat uang itu tahu itu uang siapa. Sampai kakekmu meninggal. Sekarang aku yang meneruskan. Angin puting beliung datang. Selamat nak. Ada amalan lain nek selain kurban mas sedekah. Ada satu lagi. Apa itu nek? Sering minum jamu tolak angin. Minum jamu tolak angin pun menyelamatkan dari angin puting beliung. Nah yang terakhir ini aku, nenek itu nggak ada bilang gitu, cuma nambah-nambahin aja itu. Bapak Ibu, terakhir saya cuma ingin ingatkan, ayo sambut Idul Adha tahun ini, terutama bagi yang kurban mulai 1 Zulhijjah, jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Kalau bisa mau pangkas, mau potong kuku, terakhir nanti tanggal 17. Kalau bisa disitulah pangkas potong kukunya. Yang utama yang kurban. Kalau memang yang nggak kurban pun sebagian ulama membolehkan. Ada yang bertanya, kenapa orang yang nggak pergi haji itu di sini berkurban sebelum kurban dia nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut, supaya dia juga merasakan nuansa ibadah haji. Karena orang yang berhaji kan kalau berihram nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut. Kita yang nggak berhaji kita rasakan nuansa haji itu. Udah? Upayakan 1 sampai 9 Zulhijjah puasa sunnah, puasa Zulhijjah. Enggak sanggup Ustaz kalau 9 hari. Kalau enggak sanggup ambil Senin Kamis. Itu pun kayaknya agak berat juga itu Pak Ustaz. Ya udah ambil paling enggak tarwiyah sama 9 Zulhijjahnya, 8 9. Enggak bisa 1 hari aja Pak. Kalau mau 1 hari aja ambil 9 Zulhijjahnya. Hari Arafah, wa yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Alhamdulillah, berarti tahun depan bebas buat dosa Pak. Cocok. Rupanya maksud tahun depan itu diampuni dosanya, menurut tafsir hadis yang dimaksud setahun ke depan Allah akan pelihara, jaga dia untuk tidak terjerumus kepada dosa-dosa yang membinasakan dia. Kalau 9 Zulhijjah pun nggak sanggup Pak, wes innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pukul kentong, kita mandi rame-rame. Nek males mandi kini konang dol semir hidrolik, semprot sak kolong-kolongnya kabeh. Orang puasa 1 hari aja pun kok nggak sanggup. Pak, terus malam takbiran. Pagi Pak, sholat subuh. Selesai sholat subuh imsak, menahan diri sejenak. Jangan makan, jangan minum sampai sholat Id.
Pigi sama jalan pulang dari sholat id kalau bisa jalan dari jalan yang berbeda. Tapi yang wajar, jangan muter sampai ke tebing sana, sampai ke Pakem. Pulang ibu kena talak. Bojoku kok gemblung saya ngomong gitu ya. Sekedar berbeda jalannya, itu ada sunnahnya. Sampai di rumah silahkan makan. Bagi yang berkurban, sunnat menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Pegang dulu sebelum disembelih, belai kepalanya dengan selawat, cukup, jangan dikecup, nanti bapak cemburu. Nah, nanti pulang malah suaminya kok kayak ada main melembut tadi kayak ada malah jadi kasus pula ya kan. Nah, doa bersama waktu disembelih sama-sama bertakbir sampai selesai hari tasyrik. Nikmatilah makanan daging-daging kurban itu, perbanyaklah takbir. Mudah-mudahan walaupun kita nggak berhaji, tapi Allah berikan pahala haji itu untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam di studio sudah menunjukkan pukul 23:15 waktu Indonesia bagian Galang Suka. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu memang masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan-kapan diundang saya datang lagi lah. Yang penting cocok ya Bu ya. Nggak maksudnya cocok waktunya gitu. Saya Ustadz Peri ini aduh udah bukan orang lain ini, udah saya anggap adik saya sendiri gitu. Saya ceramah di sini dulu, beliau masih aliyah. Beliau dulu protokolnya, dulu ada Pak Haji Mis Ban ya. Ingat saya dulu beliau selalu ngundang. Saya memang dari hari itu tak terawang ini. Ustadz Peri, oh ini jadi ustadz besar nih nanti. Aku batin ngono wisan. Nampak itu gaya-gayanya, oh jadi nih nanti ustadz. Betul rupanya jadi. Terakhir jokku diambil dia. Aku talak juga kadang-kadang. Iya, tapi kan ibu-ibu ya kita harus bangga lah kalau muncul generasi-generasi muda, karena penjaga pengawal agama ini harus terus muncul, nggak boleh berhenti. Ya Ustadz Peri pun menyiapkan kader-kader juga, karena sekarang ini dengan kondisi ustadz-ustadz di mana-mana aja Islam sepertinya macam disudutkan terus. Kita ini besar tapi macam dikecilkan terus. Kenapa? Karena umat Islamnya banyak yang hubbud dunia, cinta dunia, milih pemimpin pun karena nengok wani piro, apa nomor piro wani piro. Dia nggak takut bahwa yang dia cucuk itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya ibu-ibu, umat Islam harus betul-betul memilih pemimpin pun harus dengan ilmu, harus karena Allah, harus karena agama ini, supaya Allah jagakan kita juga. Makanya kita bersyukur. Saya senang itu Ustadz Peri sekarang banyak generasi-generasi ustadz-ustadz muda kita sekarang. Inilah pengawal-pengawal agama ke depan. Mudah-mudahan dari pesantren ini muncul Ustadz Peri yang lainnya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam, dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapi, Bopi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali dan waktu lain kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang tojin si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Akhirnya izinkan saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.